banding menyunat hukuman ex-jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 menjadi 4 tahun penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Salam. Hidup mahasiswa. Hidup. Selamat datang mahasiswa baru di kampus Putih, kampus Perlawanan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selamat datang di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, fakultas yang merupakan gerbong terbesar di kampus ini. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat semua, mahasiswa baru? Semoga tetap dalam keadaan baik-baik saja dan juga selalu semangat mengikuti setiap rangkaian kegiatan acara PBAK pada kali ini. Nah, di momentum kemerdekaan ini, setelah kita melihat melihat kondisi hari ini, terdapat beberapa isu-isu yang mana itu telah menyebar luas di media sosial. Seperti yang tadi telah ditampilkan sebelum pembukaan, ada beberapa berita yang itu merupakan isu-isu terkini dan juga sudah menyebar luas di kalangan masyarakat. Nah, sebagai mahasiswa, kita tidak hanya jangan sampai hanya menerima berita-berita tersebut, akan tetapi kita harus mampu menganalisis berita-berita tersebut. Apakah berita itu benar ataupun berita itu hoax? Dan juga kita sebagai mahasiswa harus mampu menangkal ataupun melihat kondisi dan juga melakukan pencarian langkah konkret untuk mencegah terjadinya perpecahan di Indonesia ini. Nah, di sini kita akan mendiskusikan bagaimana langkah konkret tersebut dan juga beberapa sebagai mahasiswa kita harus mampu melakukan ataupun mencari langkah-langkah konkret yang itu dapat menganalisis berita-berita yang sudah menyebar. Nah, di sini saya sebagai moderator akan mendiskusikan tentang yang nantinya itu mulai dari awal sejarah kemerdekaan dan juga bagaimana sih rasa nasionalisme, bagaimana sih nasionalisme itu harus ditanamkan pada setiap warga negara. Nah, bersama saya Muhammad Yasir Mubarok dari Prodi Pendidikan Agama Islam angkatan 2019 dan juga dua sahabat dan juga sahabati saya. Sebelah kanan ada sahabat Ahmad Jazuli dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah angkatan 2018 dan di sebelah kiri saya ada sahabati Ulifa Aswarani dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab angkatan 2018. Nah, untuk lebih detailnya, lebih jelasnya mungkin bisa disampaikan yang pertama dari sahabat sebelah kanan saya, sahabat Ahmad Jazuli atau biasa dipanggil Mas Jazuli. Monggo dipersilahkan. Oke, sebelum itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi udah diperkenalkan juga nama saya Ahmad Jazuli. Di sini mumpung momentum kemerdekaan juga ya. Ya, benar sekali. Momentum kemerdekaan, kita harus berinisiasi dulu. Nilai-nilai yang udah kita tanamkan dan udah kita budayakan ya. Karena apa? Kita akan membahas terlebih dahulu identitas kita itu seperti apa kayak gitu. Karena hari ini kita melihat bahwasanya budaya kita yang toleransi, saling menghormati itu udah mulai luntur. Karena mungkin perbedaan zaman dan lain sebagainya. Mungkin sejarah-sejarah kenapa kita toleran dan juga kita saling menghormati udah agak terkikis.
Mungkin untuk mengulas kembali itu, untuk menyemangatkan untuk menyemangatkan kita semua, dan untuk menggerakkan diri kita sendiri, kita harus bisa mengulas ataupun menarik kembali bagaimana sejarah ini bisa lahir gitu, dan menjadi identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Mungkin kita akan berbicara masalah identitas. Masalah identitas adalah sesuatu ataupun kepercayaan yang sudah dilakukan dari beberapa tahun ke tahun, yang akhirnya itu menjadi legalitas atas bangsa itu sendiri, atau yang sering disebut dengan identitas bangsa itu sendiri. Karena identitas bangsa itu adalah ciri khas dari bangsa itu sendiri. Nah, ciri khas itu yang paling mungkin di Indonesia harus berdasarkan sejarah. Mungkin kalau kata Bung Karno pernah mengatakan bahwasanya jas merah atau jangan melupakan sejarah, kayak gitu. Kali. Ya, betul. Oke, kita akan mengulas terlebih dahulu landasan-landasan apa saja yang nantinya bisa kita pakai untuk momentum di hari ini, kayak gitu. Yang pertama, kita berbicara masalah nasionalisme. Berbicara nasionalisme, kita tidak bisa terlepas dari peristiwa 1908, di mana peristiwa terbentuknya organisasi pertama di Indonesia. Mungkin sahabat-sahabat yang sudah membaca sejarah pernah melihat peristiwa Budi Utomo ataupun peristiwa-peristiwa yang mengikuti bersamanya. Itu adalah peristiwa di mana kita sadar akan rasa nasionalisme kita, karena kita dijajah udah terlalu lama, hampir 300 tahun pada waktu itu. Kita dijajah dengan sebegitu lamanya, akhirnya kita menyadari bahwasanya kita ini satu kesatuan dan satu penderitaan, dan harus ada yang kita gulingkan untuk kita merdeka. Maka terbentuklah Budi Utomo pada waktu itu, dan itu adalah organisasi pertama yang bersifat nasionalis dan memperjuangkan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Nah, berlanjut ke momentum yang kedua, yakni momentum pada 1928. Mungkin momentum ini sudah familiar di telinga masyarakat Indonesia pada saat ini. Bahkan mungkin mahasiswa-mahasiswa baru udah sedikit banyak tahu tentang tahun ini, ya. Tahun ini adalah tahun dimana mungkin udah banyak didengarkannya, yakni Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu tidak terjadi secara semena-mena ataupun tidak terjadi secara insidental. Tapi ada sejarah tersendiri kenapa Sumpah Pemuda itu bisa lahir. Mungkin kita lebih kenal dengan nama istilah Bhinneka Tunggal Ika. Kesadaran Bhinneka Tunggal Ika itu adalah kesadaran di mana kita dapat mengartikan berbeda-beda tetap satu jua. Itu adalah semangat yang dibangun pada 1928, yang akhirnya membangun nasionalisme dalam skala besar, membangun basis organisasi-organisasi yang bersifat kedaerahan menjadi organisasi yang bersifat nasional. Ada mungkin beberapa organisasi-organisasi luar Jong Java, Jong Sumatera, dan lain sebagainya yang bersumpah menjadi satu atas nama bangsa Indonesia yang dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Terus kejadian yang mungkin hari ini diperingati. Nah, mungkin sahabat-sahabat semua sudah tahu, yakni kemerdekaan Indonesia tahun 1945, tepatnya pada tanggal 17 Agustus. Itu kita sangat harus bisa memahami arti-arti yang ada dalam pada tanggal 17 itu sebagai bentuk kemerdekaan kita, dan tentu karena itu adalah hari di mana kita merdeka. Kita mungkin dari sahabat-sahabat semua, mahasiswa-mahasiswa baru, mungkin nggak kenal dengan tanggal ini. Tapi ada peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi adanya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang sampai sekarang dikenang ke 67, ya. Untuk kemerdekaan yang sekarang mungkin berjargon 76 yang berjargon Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, karena melihat kondisi hari ini. Melihat trackingnya pada 1945 pada waktu itu, kemelut yang dilakukan oleh golongan tua dan juga golongan muda, sering terjadi bentrokan. Golongan tua yang ingin mengundurkan waktu proklamasi, dan golongan muda yang ingin mempercepat waktu proklamasi, akhirnya terjadi penculikan antara golongan tua yang diculik oleh golongan muda. Itu adalah salah satu gerakan konkret pemuda pada waktu itu, karena dirasa dan juga dinilai pada waktu itu harus segera diproklamirkan, harus segera disuarakan kemerdekaan Indonesia. Supaya apa? Agar terbangun rasa nasionalisme dan juga rasa saling memiliki
dan juga Bhinneka Tunggal Ika itu tadi bisa tertanam di diri semua masyarakat Indonesia untuk membentuk satu kesatuan, yakni rakyat Indonesia. Mungkin itu tentang nasionalisme dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Ada satu lagi landasan filosofis yang mungkin saat ini menjadi landasan kokoh kita bersama sebagai mahasiswa dan juga sebagai rakyat Indonesia atau WNI, warga negara Indonesia, yakni Pancasila. Di mana Pancasila itu sendiri lahir pada 1 Juni 1945. Peristiwa itu tidak terjadi secara pada tahun dan juga tanggal itu. Tapi ada perumusan-perumusan sebelum itu. Adanya sidang BPUPKI, adanya sidang PPKI yang dirumuskan oleh sahabat Ahmad Yamin, Supomo dan juga Soekarno pada waktu itu, mengusulkan pilar-pilar kebangsaan yang nantinya menjadi Piagam Jakarta yang sekarang dilegitimasi menjadi Pancasila. Itu adalah salah satu sejarah di mana kita tidak bisa meninggalkan poin-poinnya, yakni ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan musyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu sangat relevan dengan kondisi masyarakat pada zaman dahulu sampai pada sekarang. Maka dari itu, Pancasila tetap bisa menjadi landasan ideologis kita sebagai warga negara Indonesia. Dan terjadilah momentum setelahnya. Mungkin mahasiswa pada hari ini tergugah untuk demonstrasi dimulai dari peristiwa ini, yakni peristiwa tahun 65-66. Di mana peristiwa tersebut, mahasiswa merasa harus menyuarakan suara-suara rakyat yang pada waktu itu mungkin sahabat-sahabat semua udah mengenal dengan istilah parlemen jalanan. Mungkin sahabat-sahabat yang baru masuk dan baru kenal dengan istilah parlemen jalanan adalah peristiwa yang terjadi pada tahun itu, yaitu. Nah, pada peristiwa tahun itu, suara rakyat dibungkam dengan dalih perubahan demokrasi menjadi demokrasi terpimpin pada waktu itu karena Soekarno tidak mau dilengsarkan dari jabatannya. Rakyat yang sudah nyaman pada awalnya mulai tergugah hatinya karena merasa tertindas dengan adanya kerajaan ataupun rasa pemimpin yang hanya satu. Karena kita berasaskan demokrasi, ya. Kita berasaskan demokrasi, adanya pemilihan dan lain sebagainya itu harus dilakukan. Nah, adanya peristiwa itu, mahasiswa yang dengan idealismenya membawa nilai Pancasila, membawa nilai nasionalisme, dan membawa nilai Bhinneka Tunggal Ika, kembali menyuarakan suara rakyat yang dikenal dengan istilah parlemen jalanan untuk untuk menggulingkan rezim Soekarno pada waktu itu. Dan itu hasilnya adalah lengsernya Soekarno dan digantikan oleh Soeharto. Namun tidak lama setelah itu, sekitar 30 tahun, ada peristiwa lagi. Mungkin peristiwa ini cukup fenomenal. Peristiwa di mana mungkin mahasiswa-mahasiswa yang sekarang aktif lahir dan meneruskan estafet perjuangan mahasiswa, yakni peristiwa Reformasi 1998. Di mana pada waktu itu otoritarisme dari Soeharto telah melenggangkan kekuasaan dan tidak sesuai dengan asas demokrasi yang kita lakukan. Dan kita sebagai mahasiswa mungkin melihat sejarah pada waktu itu, menyuarakan kembali suara rakyat yang sudah dibungkam pada waktu itu, terjadi pembunuhan, penculikan, dan lain sebagainya. Sama ketika kita dijajah, dan kita tetap pada ideologi kita, tetap pada rasa saling memiliki kita, dan kita sebagai mahasiswa menjawab persoalan-persoalan itu. Nah, itu mungkin beberapa sejarah yang akhirnya mereaksi kita pada momentum hari ini, yakni adanya peristiwa PPKM dan juga peristiwa pandemi ini, yang nantinya mungkin dijawab oleh sahabat saya yang lebih kenal dan lebih dekat dengan media-media hari ini. Karena saya hanya akan berbicara sejarah kenapa kita harus membawa idealisme itu dan juga landasan-landasan negara kita sampai pada hari ini untuk menjawab persoalan itu. Tapi yang mungkin lebih berkapasitas berada di sana, sahabat sebelah saya, dari depan saya, dan sahabat Ulifa untuk menjelaskan itu. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai sejarah identitas bangsa secara detail dan juga
bagaimana semangat pemuda, semangat mahasiswa dalam menyuarakan hak rakyat dan lain sebagainya. Nah, pada masa sekarang ini, apakah eksistensi identitas bangsa itu jauh lebih kuat ataupun malah sebaliknya? Dengan pada masa sekarang semuanya serba digital, di era digital kali ini, nah apakah itu membuat masyarakat ataupun mahasiswa itu rasa nasionalisme yang dimiliki itu menjadi lebih tinggi ataupun malah sebaliknya? Nah, nanti akan disampaikan oleh sahabat di sebelah kiri saya, Mbak Ulifah, bagaimana sih eksistensi identitas bangsa ini di masa sekarang gitu, Mbak. Ya, terima kasih sebelumnya ya kepada Mas Yasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Salam. Hidup mahasiswa. Hidup. Tadi Mas Jazuli udah banyak banget ya ngomongin tentang sejarah apa itu identitas bangsa dan sebagainya. Saya pikir teman-teman sekalian juga kayaknya udah pada tahu kira-kira apa itu identitas bangsa dan apa saja yang ada di dalamnya. Seperti yang sudah dipaparkan ya dengan sangat jelas tadi oleh Mas Jazuli, mulai dari sejarah kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, juga sejarah kemerdekaan, parlemen jalanan, dan yang terakhir itu ada reformasi seperti itu. Nah, dari situ bisa kita simpulkan sesungguhnya Indonesia itu memiliki identitas atau tanda-tanda apa yang menjadikan dia itu Indonesia. Seperti halnya dasar negara kita Pancasila. Selain itu ada Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu hal-hal simbolik lainnya yang berbau dengan Indonesia yaitu seperti bendera merah putih, seperti lagu Indonesia Raya dan sebagainya. Kita memiliki banyak dan beragam sekali segala sesuatu yang ada di Indonesia ini sangat beragam, entah itu dari agama, suku, dan bahasa dan sebagainya, masih banyak lagi. Disinilah mengapa Indonesia ini tersorot menjadi negara yang sangat kaya, maupun itu dari alamnya ataupun dari budayanya seperti itu. Nah, seperti tadi yang disampaikan Mas Yasir juga, bagaimana eksistensi identitas bangsa di era sekarang ini. Padahal seperti yang kita rasakan ya, sekarang kita merasakan pandemi yang sudah berlangsung sekitar kurang lebih satu tahun belakangan seperti itu ya. Nah, pandemi ini secara tidak langsung ternyata mempengaruhi pola kehidupan kita, karena dengan datangnya pandemi kita juga harus bisa beradaptasi dengan teknologi. Nah, apa teknologi di sini, titik tekannya itu apa gitu. Di era digital, memang sebelum pandemi kita sudah merasakan apa itu era digitalisasi seperti itu ya. Nah, di situ kita dipaksa untuk mengikuti alur digitalisasi di segala bidang. Baik itu di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, di bidang sosial budaya, bahkan di bidang politik seperti itu. Nah, karena pandemi ini datang secara tiba-tiba, era digital ini semakin kita rasakan dan mau tidak mau harus kita harus kita jalani di dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Contohnya dalam bidang pendidikan dan sebagainya. Nah, ternyata era digitalisasi ini sekarang ini juga mempengaruhi sedikit banyak pola kehidupan kita seperti itu kan ya. Nah, apa hubungannya apa yang saya sampaikan tadi dengan identitas bangsa kan gitu. Nah, apa hubungannya era digital ini dengan identitas bangsa? Kita sebagai generasi muda yang kita mempunyai track record sebagai jiwa muda itu mempunyai spirit pemuda untuk memperjuangkan bangsanya, memberikan perlawanan terhadap segala bentuk penindasan seperti itu ya. Apa hubungannya dengan identitas bangsa? Ternyata di era digital kita menemukan banyak sekali kasus, mungkin di headline berita-berita tadi yang sudah disampaikan Mas Yasir, tentang itu berita hoax, entah itu tentang radikalisme di digital, di era digital, juga tentang segala sesuatu yang menggiring kita kepada opini-opini yang sebenarnya itu tidak benar seperti itu. Nah, di samping itu bagaimana kiat-kiat kita sebagai generasi muda? Kembali lagi dengan pertanyaan moderator tadi ya, apa hubungannya atau masih adakah eksistensi identitas bangsa di kalangan
di kalangan generasi milenial saat ini seperti itu ya. Sebenarnya yang sangat saya pribadi sayangkan, sepertinya generasi muda sekarang sudah banyak melupakan sejarah-sejarah yang telah kita lalui, seperti yang dijelaskan Mas Jazuli tadi. Sepertinya beberapa dari kita atau bahkan mungkin banyak dari kita ya sudah melupakan sejarah-sejarah tersebut, dan ini sebenarnya sangat disayangkan karena tidak kita pungkiri kita harus berkaca dari sejarah seperti itu. Nah, selain itu di era digital ini kita tidak bisa menafikan bahwa banyak budaya-budaya asing yang masuk ke dalam negara Indonesia sendiri, mungkin dari negara mana gitu ya pasti paham lah ya sahabat-sahabat sekalian, jadi pasti juga merasakan efeknya gitu. Nah, ini juga akan mempengaruhi identitas bangsa kita seperti itu. Nah, di momentum kemerdekaan ini saya rasa ini adalah waktu yang tepat bagi kita semua untuk merefleksikan kembali apa cara-cara yang tepat untuk kita kembali ke hitoh istilahnya ya, kembali ke asal muasal apa saja itu identitas bangsa kita seperti itu. Nah, sebagai generasi muda, pertama yang harus kita lakukan tentunya kita harus mengingat sejarah itu tadi. Kita harus mempelajari lagi, dan tidak hanya memahami, tetapi kita juga harus merefleksikan kembali, kita memahaminya, dan kita harus melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Jangan sampai pahlawan-pahlawan yang dulunya telah berjuang dengan sangat keras sampai berdarah-darah, sekarang kita hanya berleha-leha dan santai-santainya menikmati kemerdekaan itu tanpa kembali berjuang seperti itu. Yang kedua, tentunya kita harus memahami dan juga harus bergerak dengan gerakan yang konkret seperti itu. Apa saja itu identitas bangsa dan bagaimana cara-cara kita mempertahankan itu, seperti Pancasila, Bhinneka dan rasa nasionalisme itu sendiri seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui, banyak ragam dan banyak ras, suku, agama dan sebagainya di Indonesia. Maka dari itu, untuk mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika, kita sudah merupakan suatu keharusan. Kita harus mempunyai rasa toleransi yang tinggi, dan jangan lupa setelah kita memahami perbedaan yang ada di Indonesia, jangan semena-mena untuk rasis atau mempertahankan apa yang menjadi ciri khas kita gitu. Jadi kita harus memahami apa yang ada di Indonesia ini, dan kita harus merangkul semua golongan dari semua jenis suku, bahasa, agama dan sebagainya. Kita hidup berdampingan agar nilai-nilai Bhinneka dan Pancasila itu tetap kita pertahankan seperti itu. Ya, mungkin pesan terakhir dari saya di momentum kemerdekaan ini, jangan sampai kita terlena, tetap menjadi mahasiswa yang terus bergerak, jangan hanya diam saja. Kita sudah diperjuangkan pahlawan, dan jangan sampai kita mengecewakan mereka. Mungkin cukup itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin tadi sudah dijelaskan mengenai eksistensi identitas bangsa di era digital seperti ini. Nah, sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa, dan juga sebagai agen of change, agen of perubahan, kita harus mampu ikut berpartisipasi dalam memperjuangkan, ataupun ya jangan sampai kita menyia-nyiakan perjuangan para pahlawan-pahlawan dulu, para generasi muda yang sangat semangat sekali untuk mempercepat proklamasi itu. Nah, mungkin untuk diskusi kali ini dicukupkan terlebih dahulu. Untuk ketika nanti para mahasiswa baru ingin lebih interaktif, lebih berdiskusi lebih, bisa menghubungi sahabat-sahabat saya ini, dan juga nanti bisa sambil ngopi di warung kopi dan lain sebagainya gitu ya. Selamat mengikuti setiap kegiatan rangkaian acara PBAK, dan juga selalu semangat. Ya, saya akhiri, apabila banyak kesalahan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Salam. Hidup mahasiswa. Hidup.